Raja Henry itu punya 6 istri yang diakui di luar selingkuhannya. Nah, istri keempat ini katanya sih disebut sebagai istri yang paling beruntung karena dia diceraikan secara baik-baik dan mendapatkan banyak uang, banyak hadiah, banyak harta dari perceraiannya. Tapi alasan perceraiannya karena dia dianggap gak cantik alias wanita jelek. Ratu Inggris yang bernama Anne of Cleves yang merupakan istri keempat dari Raja Henry ke-8 yang kehidupannya sangat kontroversial, dan sekarang kita akan ngebahas dulu ya seperti biasa latar belakang dari si Anne ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya Irestia Story, tempatnya kita bercerita. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah datang ke channel YouTube-nya aku, dan yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dan di video kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang sejarah Inggris. Jadi kalau di video sebelumnya aku menceritakan tentang istri Raja Henry VIII yang ketiga, yang ketiga yang namanya Jane Seymour. Nah, sekarang aku akan bercerita tentang istri Raja Henry yang keempat yang namanya Anne of Cleves ya, dimana katanya kan Raja Henry itu punya 6 istri yang diakui di luar selingkuhannya. Nah, istri keempat ini katanya sih disebut sebagai istri yang paling beruntung karena dia diceraikan secara baik-baik dan mendapatkan banyak uang, banyak hadiah, banyak harta dari perceraiannya. Tapi alasan perceraiannya karena dia dianggap gak cantik alias wanita jelek. Oke, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah salah satu ratu Inggris yang bernama Anne of Cleves yang merupakan istri keempat dari Raja Henry ke-8 yang kehidupannya sangat kontroversial, dan sekarang kita akan ngebahas dulu ya seperti biasa latar belakang dari si Anne ini. Merupakan Duchess of Cleves. Duchess itu sebenarnya gelar tertinggi para bangsawan. Jadi level tertinggi bangsawan itu namanya Duchess ya. Nah, itu tuh kayak satu level di bawah Ratu Inggris. Bayangin ya. Jadi si Anne of Cleves ini bisa dibilang berasal dari keluarga yang cukup berkuasa dan berpengaruh. Nah, dia lahir di Kastil Swan, Düsseldorf, Jerman. Jadi di sini dia adalah orang Jerman yang lahir pada tanggal 22 September 1515. Nah, Anne of Cleves ini merupakan anak kedua. Jadi kakak pertamanya perempuan. Terus adik yang ketiga itu dia laki-laki, adik bungsunya dia perempuan. Jadi dia bersaudara 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, si Anne ini paling dekat sama kakaknya. Kakaknya namanya Sibylla ya. Nah, jadi Sibylla itu lahir di tahun 1512, di mana mereka sangat dekat banget sehingga sering curhat, sering cerita, sampai mereka tuh sering bertukar surat sebelum Anne pindah dari Jerman ke Inggris. Nah, adik laki-lakinya namanya Wilhelm, lahir di tahun 1516, yang merupakan salah satu orang yang cukup berpengaruh terhadap proses pencapaian dia sebagai Ratu Inggris. Nah, ayahnya Anne ini namanya Johann III yang merupakan adipati. Adipati itu kayak kayak wali kota dari Cleves, dan ibunya bernama Maria yang merupakan Duchess juga atau wanita bangsawan dari Burgh ya. Jadi dua-duanya, ayah dan ibunya sama-sama pemimpin dari daerah masing-masing. Karena dibandingkan dengan Inggris, kemudian Prancis, kemudian Spanyol ya, negara Jerman itu yang paling aware terhadap kesetaraan gender gitu. Jadi mereka itu tidak pernah mempermasalahkan kalau misalnya seorang bangsawan punya anak semuanya perempuan ya kan. Kalau misalnya di Inggris nih kayak Raja Henry sekarang kan pengen banget tuh punya anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Nah, kalau di Jerman kalau misalnya mereka tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan akan diberikan pendidikan yang sama tingginya dengan anak laki-laki dan diberi hak untuk memimpin sama dengan anak laki-laki. Jadi meskipun si Johann ini, ayahnya Anne ini, sudah punya gelar adipati atau wali kota atau pemimpin dari wilayah istrinya, tapi tetap nih yang megang kendali wilayah istrinya itu ya si Maria itu sendiri. Akhirnya
sepasang suami istri ini sering banget untuk pisah rumah ya. Pisah rumahnya itu dalam konotasi yang positif ya, karena mereka masing-masing punya kesibukan untuk mengatur wilayahnya, dan ini yang menyebabkan keluarga N itu jarang untuk berkumpul bersama. Sepanjang masa remajanya N tinggal bersama ibunya gitu ya. Dan karena si N ini memang berasal dari keluarga yang punya banyak perempuan yang jadi pemimpin dan memegang kendali di pemerintahan, maka pendidikan yang N terima juga itu diberikan sama setara dengan laki-laki. Kayak apa? Kayak perpajakan, pengelolaan uang, pemerintahan, cara menangani perselisihan, dan soal peperangan juga. Tapi nggak lupa dia juga dikasih pendidikan tentang hal-hal domestik seperti memasak, menjahit, menyulam, membuat pakaian. Jadi kalau misalnya dibandingin nih ya, bangsawan Jerman yang perempuan dibandingkan dengan bangsawan Inggris, Spanyol, Prancis yang perempuan, secara pendidikan akademis itu biasanya lebih multi talent. Jadi dia pendidikan yang sering diberikan oleh laki-laki dapat ya, dan mereka juga mahir untuk melakukan pekerjaan domestik. Kalau bangsawan Inggris itu tuh rata-rata mereka tuh belum tentu bisa masak, belum tentu bisa jahit, karena semuanya serba dilayani. Nah, Jerman ini meskipun dia seorang bangsawan, dia tetap diajari hal-hal yang prinsipal seperti itu. Makanya kan sampai sekarang Jerman itu dikenal sebagai pribadi-pribadi yang mandiri. Nah, gitu ya. Nah, terus meskipun si N ini dipersiapkan untuk memimpin wilayah dan mempelajari hal domestik, tapi memang N itu dia cuman bisa menguasai satu bahasa aja, yaitu bahasa Jerman. Nah, ketika si N ini berusia 11 tahun, ia kemudian ditunangkan oleh putra Adipati Lorraine, tapi nggak tahu kenapa pernikahan itu nggak jadi-jadi sampai ke 7 tahun kemudian. Di saat N usianya 18 tahun, akhirnya pernikahan mereka dibatalkan. Tapi N nggak merasa gimana-gimana, dia nggak baperan gitu, ya udahlah mungkin nggak jodoh kali ya gitu. Akhirnya si N tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ya, dia menyulam, menjahit, kemudian membuat pakaian bersama ibu dan saudara-saudara perempuan di kastilnya. Terus N juga seneng nih, dia seneng banget mengunjungi acara-acara musik, kemudian acara teater, kemudian dia juga melakukan hobi favorit dia, yaitu berkuda. Pokoknya masa-masa remaja N itu dihabiskan dengan sangat bahagia tanpa tekanan. Sampai di tahun 1538, ketika si N berusia 23 tahun dan belum menikah, ayahnya meninggal dunia gitu ya. Ayahnya Johann III meninggal dunia, dan wilayah kepemimpinan ayahnya kemudian diambil alih oleh adiknya yang bernama Wilhelm tadi. Nah, pada saat kepemimpinan si Wilhelm, Thomas Cromwell, yaitu Perdana Menteri kepercayaan Raja Henry VIII, itu dia ngedatengin Wilhelm untuk membuat tawaran, tolong dong katanya gitu ya, dari pihak Raja Henry, tolong dong Wilhelm, kamu bantu Raja Henry melawan Kekaisaran Charles V. Sekaligus ini Raja Henry itu sekarang lagi mencari istri ya, lagi mencari istri, tolong dong dibantuin. Kan kamu punya tuh saudara perempuan, kakaknya punya, adiknya punya, tolong dong salah satunya kamu tawarkan kepada raja untuk dijadikan istrinya gitu. Nah, sementara kan kakak pertama Wilhelm yang bernama Sibyl ini tuh udah menikah sama John Frederick I. Nah, berarti kan tinggal N sama adik paling kecil dia namanya Amalia yang belum menikah. Nah, si Thomas ini dia bilang gini, tolong kamu lukiskan, karena kan zaman dulu tuh nggak ada foto kan gitu ya, mana bisa kita ngirim-ngirim foto lewat WhatsApp ya kan. Nah, tolong dong lukis wajah kedua saudara kamu itu untuk diberikan kepada Raja Henry. Nah, mana potret atau lukisan yang menarik hatinya Raja Henry, itu yang akan akan dinikahi sebagai seorang istri. Nah, si Wilhelm itu nggak mau, sampai berbulan-bulan itu dia sama Thomasnya itu dirayu, ayo dong. Dia tetap nggak mau. Dia bilang, saya nggak mau ngelukis saudara-saudara saya. Kalau misalnya Raja Henry memang berniat benar-benar nikahin salah satu dari saudara saya, panggil pelukis yang dia percaya dari Inggris, datang ke negara kami di Jerman, sok lukis adik saya dua-duanya itu, kakak adik saya dua-duanya itu, nanti pilih sendiri gitu. Nah, akhirnya ya udah, Raja Henry memilih pelukis terbaik di negaranya saat itu, dikirimlah ke Jerman untuk melukis wajah N dan Amalia.
Nah, udah tuh selesai dilukis, pulang lagi tuh si Hans nama pelukis itu ke Inggris buat ngasih lukisannya ke Raja Henry VIII. Dan pertama kali melihat, Raja Henry langsung jatuh hati kepada lukisannya si Anne, karena di lukisannya itu ya jatuh cinta pada pandangan pertama karena dinilainya dia punya wajah yang sangat cantik, kemudian wajahnya lembut, matanya biru indah, kelopak matanya lebar, bibirnya cantik, dan akhirnya dia kirim surat sama adiknya, Adipati Clips ya, kalau dia ingin menikahi kakak perempuannya yang namanya Anne. Nah, dan untuk mempercepat pernikahannya, ini sedikit dirayu nih ya, karena ada kebutuhan politik juga, Henry ngirimin 100.000 florin ke Wilhelm untuk meminta pernikahannya tolong dipercepat, dan akhirnya Wilhelm ya udah deh nggak apa-apa ya, karena dia sendiri yang memang sudah memilih Anne, akhirnya ya udah saya setuju kakak saya nikah sama kamu Henry gitu. Dan ternyata si Anne juga excited ya dengan tawaran ini gitu ya. Setelah kemarin dibatalkan pernikahannya oleh pihak laki-laki, akhirnya oke, aku mau nikah sama Raja Henry. Nah, udah setuju, akhirnya Anne hijrah dari Jerman menuju Inggris di tahun 1539 pada saat ia berusia 24 tahun. Nah, karena dia itu kan orang terkenal, misalnya bangsawan, jadi dia membawa banyak pelayan dan dayang untuk pergi bersama Anne. Jadi dia satu rombongan besar untuk melakukan perjalanan yang panjang. Kan zaman dulu belum ada pesawat, jadi masih pakai kapal lama. Di perjalanan itu sempat tertunda karena cuaca buruk di selat, sehingga kedatangan mereka di Calais, mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan mereka ke Inggris ya. Nah, niatnya itu pernikahan mereka dilangsungkan saat Natal 25 Desember, tapi karena cuacanya buruk, akhirnya ditentukan tanggal pernikahan mereka di 6 Januari. Dan setelah cuacanya mulai membaik, akhirnya rombongan Anne sampai juga lah di Inggris. Dan sesampainya di Inggris, rombongan Anne kan banyak tuh ya. Di Inggris itu semuanya pada kagum sama fisiknya Anne. Bahkan duta besar Henry sendiri bilang kalau Anne itu sangat cantik, sesuai dengan apa yang dilukiskan oleh Hans Holbein, pelukis kepercayaan negara. Dan semua orang bilang kalau Anne itu memiliki wajah yang ceria dan ramah. Dia menyapa semua rakyat Inggris dan membuat rakyat Inggris jatuh hati, karena mereka tahu nih, ini adalah calon ratu mereka. Wah, dan mereka senang banget sama kepribadian Anne yang ramah dan ceria. Karena banyak banget orang-orang yang bilang kalau Anne itu cantik dan super mengagumkan, Henry itu nggak sabar untuk ketemu Anne. Karena kan kemarin sempat tuh gara-gara cuaca buruk terhenti di Calais. Jadi Henry itu yang kado udah nggak sabar, penasaran bener nggak sih secantik apa sih yang dibilang sama orang-orang itu. Karena kan Anne itu dilukiskannya pakai pakaian bergaya Belanda, mewah, orangnya sopan, tenang, wah pokoknya bener-bener yang paripurna. Nah, akhirnya karena udah nggak sabar banget, Henry pengen ngeliat secantik apa si Anne ini. Akhirnya dia ngide lah, saya tahu nih tempat nginep dia di Inggris tuh di mana. Akhirnya Raja Henry menyamar sebagai orang biasa dulu, datang ke tempat atau hotel di mana Anne menginap. Dia mengetuk pintu kamar Anne. Tapi karena Anne nggak tahu Raja Henry bakal nyamperin dia karena nggak ada pemberitaan apa-apa kan. Nah, akhirnya ketika pintu dibuka oleh si Anne itu pakai pakaian biasa aja, pakai pakaian tidur yang lecek. Ibarat kita lah, kalau mama-mama sebagus-bagusnya kita punya baju, pasti kan yang dipakai dasar itu aja kan, yang nyaman. Nah, si Anne juga sama kayak gitu, dia pakai pakaian dasar yang lusuh, nggak dandan, dan dia buka terus dia kaget, ini siapa ya? Karena kan dia sebelumnya nggak pernah tahu wajah Raja Henry itu seperti apa. Apalagi penampakan Raja Henry pada saat datang itu nggak berpakaian raja. Akhirnya Anne bengong, dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Cuman Raja Henry yang sudah berekspektasi tinggi bakal ketemu sama putri Anne yang cantik katanya ya. Tapi pas ketemu ternyata Anne-nya nggak lagi dandan, nggak lagi pakai pakaian bagus. Di mata dia jelek, kecewa dia marah banget sama pelukisnya. Katanya kamu nipu saya ya, karena saya melihat Anne di depan mata saya itu nggak cantik, beda jauh sama apa yang kamu lukiskan di situ. Bahkan ada beberapa yang bilang bahwa Pangeran Henry menganggap wajah Anne itu kayak kuda. Nah, akhirnya nggak lama Henry balik lagi ke kerajaannya dengan perasaan kecewa. Tapi dia pikir, aduh, aku nggak fair nih kalau kayak gini. Nanti takutnya ketika
Anne datang ke saya dan tahu yang kemarin datang itu adalah saya, nah nanti malah nggak sopan kan kelihatannya. Akhirnya Henry datang lagi, balik lagi ke kediamannya Anne besok harinya, tapi dia sudah berpakaian raja yang lengkap. Sampai Anne notice, oh yang kemarin datang itu Raja Henry. Sampai Anne malu sendiri. Waduh gimana dong, kemarin kan pas Raja datang aku nggak dandan. Waduh gitu bajunya baju lusuh pula. Aduh pasti Raja kecewa banget. Saking malunya dia membukukan tubuhnya pada Raja Henry dan meminta maaf atas ketidaksiapan dia untuk menyambut Raja Henry. Nah pada saat itu Anne bersikap ramah, tapi ternyata itu tidak membuat Raja Henry jatuh cinta padanya. Udah kadung kecewa karena dianggap dia di mata dia, pandangan pertama dia sama Anne itu jelek ya. Nah dia bilang, dia ngeluh sama si Thomas ya, dia protes sama si Thomasnya. Thomas gimana nih, aku nggak mau kawin sama si Anne ini. Anne itu nggak secantik lukisan si Hans tahu. Masa istri-istri aku sebelumnya cantik, sekarang dapatnya si Anne yang jelek. Aku nggak mau nikah sama dia. Nah, cuma si Thomas bilang pernikahan sudah diumumkan ke seluruh rakyat, nggak mungkin bakal dibatalkan. Alasannya apa? Masa alasannya kamu bilang putrinya nggak cantik? Perang negara dong. Nah, akhirnya ya udahlah, karena kadung udah dipublikasikan. Akhirnya menikahlah mereka di tanggal 6 Januari. Nah terus selama 6 bulan pernikahan mereka, si Anne tuh nggak kunjung hamil. Sampai dokter kerajaan bilang, jangan-jangan kamu nggak hamil gara-gara Henry udah tua kali ya. Jangan-jangan sekarang Henry impoten nih. Nah Raja Henry mendengar seperti itu dia nggak terima. Enak aja, aku memang nggak mau tidur sama si Anne. Anne itu nggak hamil-hamil karena kita memang nggak pernah melakukan hubungan badan selama 6 bulan pernikahan mereka. Aku nggak mau punya anak dari si Anne, nanti keturunan aku jadi jelek gitu katanya. Jadi sebenarnya dari awal diberlangsungkan pernikahannya, si Henry ini, Raja Henry VIII ini ya, si playboy ini, dia memang sudah mencari cara untuk cerai keempat kalinya. Sampai-sampai dia meminta ajudannya untuk ngecek lagi nih, kenapa sih dulu si Anne pernah bertunangan tapi nggak kunjung kewong, 7 tahun kemudian dibatalin, ada apa? Jangan-jangan si Anne yang bermasalah, dia tuh lagi cari-cari kesalahan si Anne. Nah, si Anne kan ngerasa udah ngelakuin hal yang benar selama hidupnya dan dia tidak merasa ada yang salah dengan pembatalan pertunangannya kemarin karena memang lakinya kok yang hilang gitu ya. Jadi dia juga nggak ngeklaim kalau ada yang salah di pernikahan mereka. Nah akhirnya karena si Anne ini kan bawa dayang-dayang dari Jerman tuh ya, yang notabene itu pun sahabat-sahabatnya sendiri. Akhirnya dia menyadari bahwa ada yang salah di pernikahan mereka. Jadi kayak dayangnya itu nyadarin Anne, kayaknya Anne emang Raja Henry itu nggak cinta sama kamu. Emang dari awal dia itu mencari cara untuk bercerai sama kamu. Nah pada awalnya Anne of Cleves ini nggak mau diceraikan ya, cuman dia sedikit cerdik, atau bahkan yang paling cerdik, karena dia tahu tuh historinya Raja Henry. Istrinya yang pertama diasingkan, istri kedua dipenggal, istri ketiga juga meninggal karena pada saat melahirkan. Intinya belum ada istri yang berakhir dengan bahagia gitu kan. Nah akhirnya ketika si Raja Henry meminta cerai, awalnya dia marah ya, dia merasa sakit hati, dia merasa terhina. Kemudian dia juga bilang sama adiknya si Wilhelm itu, yang karena kan adik ya kan yang menerima pinangannya, lu gimana sih nyari jodoh buat gua ya, belum aja 1 tahun gua kawin udah mau dicerai, gimana ceritanya, malu gua kan. Nah cuman pada saat si Anne bersikeras, sebenarnya di saat yang sama Raja Henry sudah mulai kepincut lagi sama salah satu perempuan yang bernama Catherine Howard. Catherine lagi namanya ya. Yang waktu itu usianya masih 16 tahun. Emang gila sih, Raja Henry kalau nggak salah usianya udah 40 lebih apa mau 50. Kepincut sama gadis usia 16 tahun. Ya, nanti Catherine Howard akan aku jelasin juga di video selanjutnya ya, karena dia istri kelimanya Raja Henry. Jadi Catherine Howard ini tinggalnya di Istana Lambeth dan merupakan keponakan dari Adipati Norfolk. Jadi memang dia golongan bangsawan juga. Orangnya cantik banget. Jadi memang kalau dari segi kecantikan dibandingkan dengan Anne of Cleves ini, Catherine Howard tuh super duper cantik ya. Sampai Henry itu memiliki panggilan khusus lah buat dia ya, panggilan kembang sayang gitu ya. Dan karena Henry memang udah nggak mau, alias malas lagi ngelihat wajah Anne, malas lagi berhubungan sama Anne ya, malas lagi ngomong sama si Anne karena dianggapnya menghilangkan nafsunya dia gitu ya. Akhirnya dia ngirim si Anne dalam keadaan posisinya masih sebagai seorang istri ya,
Henry mengirimkan Anne keluar dari istana Richmond di tanggal 24 Juni 1540 dengan alasan demi kesehatan dan keselamatan Anne, karena memang pada waktu itu di Inggris lagi ada wabah gitu ya. Pura-pura peduli padahal pengen disingkirkan gitu ya. Nah, jadi pada saat Anne sudah dipindahkan ya, itu adalah kesempatan yang cukup bagus Raja Henry ngedeketin si Catherine Howard ini ya. Jadi mereka belum bercerai, tapi si Raja Henry ini udah mulai ngedeketin si Catherine Howard. Dan memang gak butuh waktu yang lama untuk membuat Raja Henry itu jatuh cinta ya. Dia itu sedikit lihat cewek cantik langsung jatuh cinta. Nah, baru aja ketiga minggu ngelihat Catherine Howard, dia udah cinta banget nih, udah berasa cinta banget gitu ya. Sampai di 3 minggu itu dia mengirimkan surat kepada Anne of Cleves untuk meminta Anne ini menyerahkan tahtanya sebagai Ratu Inggris. Ya, jadi awalnya memang kayak mau nggak kamu cerai aja? Oh nggak mau. Nah sekarang dia menuliskan sebuah surat secara formal bahwa saya ingin bercerai dengan kamu gitu. Nah kan awalnya dia bener-bener marah nih si Anne. Gila nih, bener-bener ternyata ya dia ngirimin aku keluar dari istana bukan karena dia khawatir aku terkena wabah, karena emang dia lagi ngedeketin cewek lain. Marah banget dia, di situ harga dirinya terluka. Tapi sekali lagi karena si Anne ini dibilang adalah wanita yang cerdas dan dia membaca situasi, akhirnya dia menyetujui untuk diceraikan. Ini adalah istri raja pertama kalinya yang bersedia untuk diceraikan, karena Raja Henry di situ menuliskan kalau kamu bersedia untuk diceraikan dan menyerahkan tahtanya kepada istri saya selanjutnya, maka Raja Henry akan memperlakukan Anne dengan baik dan menyediakan segala kebutuhannya sampai Anne tutup usia meskipun sudah tidak menjadi istrinya lagi. Ya udah, daripada diusir atau daripada dipenggal ya kan sih. Nah akhirnya Anne mengiyakan, ya udah deh kalau kayak gitu aku akan dikasih hadiah apa nih kalau misalnya aku mau dicerain sama kamu. Akhirnya setelah mereka resmi bercerai di tanggal 10 Juli, Henry memberikan uang tahunan ya kepada Anne sebesar 4.000 euro. Kemudian juga memberikan perkebunan Richmond, Bletchley, dan bahkan kastil bekas Anne Boleyn yang dulu dimiliki oleh Anne Boleyn dia kasihin sama Anne of Cleves ini ya, yaitu Hever Castle. Wow, jadi beruntung banget meskipun dia sudah tidak menjadi Ratu Inggris lagi, tapi di akhir hidupnya dia bergelimangan harta, hidupnya terjamin sampai akhir hayat, dikasih kastil, dikasih pelayan, dayang, semua kepenuhannya dipenuhi. Nah, akhirnya Anne menjalankan sisa hidupnya dengan bahagia di kastil tersebut dan perkebunan miliknya di Inggris. Terus karena memang kepribadian Anne ini kan sebenarnya baik ya, dia ramah, dia ceria. Bahkan Anne ini dikenal sebagai ibu sambung yang sangat baik untuk Mary ya, Mary anaknya Catherine of Aragon. Nah, sampai Mary ini dikatakan dia yang merawat dan betul-betul menghargai Anne sampai akhir hidupnya. Dan di saat musim semi di tahun 1557, kesehatan Anne semakin menurun dan dia mulai kehilangan nafsu makan, badannya terlihat lebih pucat dan lebih kurus juga, dan dinyatakan Anne menderita penyakit kanker sampai akhirnya dia meninggal dunia di tanggal 16 Juli 1557. Dan meskipun Anne hanya menjadi Ratu Inggris selama 6 bulan, tapi kenyataannya justru dia sangat dicintai dan dikagumi oleh seluruh rakyat Inggris dan tentunya oleh keluarga Henry sendiri, karena perceraian mereka perceraian yang baik. Dan kemudian memang Anne juga orang yang baik dan disayang oleh Mary. Bahkan saking Mary menghormati Anne, dia dimakamkan di Westminster Abbey oleh Ratu Mary I, dan bahkan Mary sendiri yang memilih di mana Anne dimakamkan gitu. Jadi di antara istri-istri Raja Henry, Anne ini sebenarnya yang paling beruntung ya. Meskipun diceraiin tapi hidup bahagia sampai akhir hayat, berkecukupan, dan tidak ada masalah apapun dengan Raja Henry. Keluarga Jerman dan Inggris juga tetap harmonis. Pokoknya semua baik-baik aja gitu. Oke deh,
Sekian dulu ya cerita aku tentang istri keempat Raja Henry ini. Gimana? Tulisin dong di kolom komentar yang udah pada nonton atau yang udah pada tahu sejarah kerajaan Inggris. Menurut kalian, kalau kalian jadi Anne of Cleves kemudian ditawarkan diceraikan sama Raja Henry, kalian bakal menolak atau terima? Oke. Dan aku akan melanjutkan di video selanjutnya cerita tentang istri Raja Henry yang kelima, yaitu Catherine Howard, dan dia pun bernasib sama dengan Anne, tapi bukan Anne of Cleves. Dia bernasib sama dengan Anne Boleyn yang berakhir di meja eksekusi mati dipenggal. Penasaran? Tunggu ya di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan komentar juga ya. Udah subscribe belum? Oke. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Semoga enjoy mendengarkan cerita aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.